Kita mulai, ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu apa kayak udah puasa ya, lemas segini. Belum sarapan ya. Belum makan. Oh ya, oke. Pagi hari ini kita belajar bareng. Saya perdana hadir ke sini, jadi saya mendisklaimer dulu, Ibu dan Bapak, saya bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi gitu ya. Kenapa saya tidak mau menceramahi dan mentausiahi? Sampai saat ini nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah, tuh nggak ada yang berubah sih sebetulnya. Karena perubahan bukan karena sering ceramahnya, tapi ada pemahaman, kesadaran, dan latihan. Jadi pagi hari ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, bukan untuk ceramah, tapi lebih kepada berkontemplasi bersama gitu. Setuju Ibu dan Bapak? Setuju ya? Kita belajar bareng. Jadi jangan ngerasa saya lagi ngajarin, mengkuliahi gitu, enggak. Karena kita semua sama-sama murid sih gitu ya. Saya ngomong di depan ini bukan berarti saya lebih tahu, lebih ngerti, lebih dalam, enggak juga. Karena kita sesama murid yang lagi mau belajar bareng gitu intinya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk kita berdoa sesaat. Khususon mari kita khusyuk, mari kita hening sesaat, kita doakan ibu dan bapak kita. Ibu dan bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya. Dan kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, khususnya kita sama-sama munajat senantiasa pagi hari ini kita semua sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, kesadaran, dan petunjuk. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, kita senantiasa lebih fokus, lebih hadir utuh, bisa lebih menyimak gitu ya. Karena pembelajaran yang terbaik adalah saat kita mengizinkan diri kita untuk hadir utuh di sini saat ini. Pikirannya di sini, badannya di sini, memorinya di sini, supaya kita bisa jauh lebih memaknai konteks dari apa yang akan kita pelajari gitu intinya. Baik, saya nggak usah pakai mic gitu ya. Ini suara saya oke nggak, Ibu Bapak? Oke ya. Ini mic-nya ini soalnya ada delay. Oke. Saya baru perdana ke sini, Ibu Bapak. Jadi saya nggak tahu mau mulai dari mana. Boleh nggak kita belajar basic-basic dulu? Nggak apa-apa? Ya, meskipun saya tahu Ibu Bapak pengajiannya udah lama, tapi kita akan sedikit basic, karena saya rasa pondasi basic ini yang perlu untuk kita dalami gitu kira-kira. Sip ya, kumsalam. Yang kedua, itu pilihannya. Yang kedua, atau mau ada request topik nggak? Siapa tahu mau dari pertanyaan, dari apa yang mau dibahas gitu. Mungkin
sih melihat ke dalam. Iya kan judul besarnya tuh meniti ke dalam kan. Cuman siapa tahu dari Ibu dan Bapak ada yang mungkin kepikiran pengen request apa gitu? Atau ngikut aja? Oke, kalau ngikut berarti Ibu dan Bapak malas mikir ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya udah aja. Pindah nih saya. Sama kita. Iya. Oke, saya mungkin mau memulai dari konteks yang namanya, kan gini ya, Ibu dan Bapak. Platform desain kalau kita bicara dalam tradisi Islam, hal yang basic, atau saya sering sebut dengan hal yang sangat fundamental, itu satu hal yang sering kita ucapkan, yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, di situ ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Nah, pertanyaannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini Ibu Bapak ngomong ini kira-kira waktu ada keadaan apa? Susahan, meninggal, musibah, gitu nggak kira-kira? Nah, pertanyaan saya sederhana nih. Ibu Bapak mengucapkan innalillahi ini dengan sadar atau karena kebiasaan yang mana? Kebiasaan. Hah? Karena apa? Kebiasaan. Betul? Berarti sesuatu yang dilakukan karena kebiasaan boleh jadi tidak dilakukan dengan kesadaran. Nah, yang menarik adalah saat kebiasaan diulang-ulang, jadi kita hanya mengikuti sesuatu hal yang dilakukan menjadi entah itu nanti tradisi, tapi jangan-jangan isinya tuh nggak ngerti-ngerti amat gitu kira-kira. Paham ya maksud saya ya? Nah, nanti mungkin saya akan relatekan dengan apa yang saya teliti hampir 15 tahun ini, dan mungkin karena ini mau masuk Ramadan, saya akan kaitkan ke Ramadan sedikit aja. Supaya nanti kita ngelihatnya secara komprehensif gitu, secara utuh gitu kira-kira. Nah, jadi nanti ada tipe 1 tuh orang yang sadar, tipe 2 tuh adalah orang yang melakukan karena kebiasaan. Jadi kalau ada kata sadar, di sini kebiasaan, lawan kata sadar apa ya Ibu Bapak? Lawan kata kanan jadi tidak kanan dong. Bukan, mabuk, betul. Di sini mabuk. Jadi pilihan kita itu dalam keseharian cuma ada 2 aja opsinya. Aku sadar, kalau enggak aku mabuk, udah gitu. Berarti kalau ngomong innalillahi tanpa sadar, berarti ngomongnya lagi apa? Mabuk. Jadi Ibu Bapak saya selalu ulang-ulang, Ibu Bapak jangan terlalu amazed, terlalu gimana banget sama orang yang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah. Itu rata-rata latah, Bu, Pak. Kenapa? Dia membunyikan sesuatu yang boleh jadi tidak disadari dan tidak dimengerti gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana kita akan menjalankan sesuatu kalau kitanya tidak mengerti. Nah, di riset saya, itu 95% masyarakat Islam Indonesia ngerjain tuh nggak ngerti-ngerti amat gitu. Pokoknya sholat ya sholat, puasa ya puasa, umroh ya umroh. Tapi kalau kita bicara dalam konteks ini apa sih? Tujuannya mau apa sih? Indikatornya apa sih? Outputnya apa sih? Contoh aja Ibu Bapak ya. Responden saya sekitar 1.200 orang dan saya pernah nanya tentang sholat mereka gitu misalnya. Saya tanya, Ibu dan Bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Semua jawab, baca. Bagus, saya bilang. Gimana bacaannya? Inna sholati, hafal. Top aja. Baca Al-Fatihah, bagus. Suaranya bagus, hafalnya iya. Tapi di pertanyaan ketiga, begitu saya tanya, emang makna iftitah apa? Makna Al-Fatihah apa? Makna bacaan di antara gerakannya apa? Makna kalimat terakhirnya apa? Doanya apa? Ketika ditanya makna, Ibu Bapak, 90% jawabannya sama. Jawabannya adalah, wallahu alam bisawab. Udah aja. Gak tahu dia isinya apa. Gitu. Jadi kebayang nggak? 90% dari 1.200 orang, responden saya, itu ternyata sholat nggak ngerti isinya apa gitu. Dan ini kalau saya tanya satu-satu juga kayaknya nggak beda jauh, kayaknya sih, gitu kayaknya. Kenapa? Karena ya itu tadi, itu mewakili lah gitu intinya. Nah, kenapa saya memilih judul untuk meniti ke dalam? Karena nanti kita akan mengerti bahwa tidak mungkin tanpa pemahaman dan kesadaran, kita bisa melakukan konteks yang namanya ilaihi rojiun. Itu nggak mungkin. Karena satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kelebihan, konteks esensi yang paling memiliki satu skill atau satu kemampuan, itulah yang disebut dengan yang namanya akal gitu. Siapa yang dikasih akal? Hanya
manusia. Berarti akal ini nanti saya akan sebut sebagai potensi. Potensinya ada, tapi dipakai atau tidak, itu pilihan masing-masing gitu. Sampai sini oke? Makanya contoh ya. Ibu Bapak ini kita akan baca ayat, tapi yang cepat-cepat saya bacain aja nggak apa-apa ya. Supaya nanti langsung ke esensinya gitu. Nanti yang detail penting, nanti saya mohon ada yang bacain gitu. Saya kasih contoh Ibu dan Bapak. Ini ayat-ayatnya ada di sini ya. Saya tulis PR ya Ibu Bapak ya. Kalau PR berarti apa? Dibaca lagi ya. Surat 12 ayat 1 dan 2. 12 itu Yusuf. Saya rasa udah familiar dengan Quran numerik, nggak apa-apa ya. Soalnya kalau saya ngomong Yusuf 1 dan 2, Ibu Bapak nanti Yusuf nyari surat keberapa lama lagi gitu. Jadi kalau numerik lebih mudah untuk nyari target ayatnya gitu. Oke. Di surat Yusuf ayat 1 dan 2 tuh ada kalimat menarik, kalimatnya begini. Alif lam ro, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Di ayat ini itu ada kata-kata ta'qilun agar kamu menggunakan akal. Oke Ibu Bapak. Pertanyaan saya, kalau akal digunakan outputnya apa? Ih jadi diam-diam gini Ibu Bapak. Kalau akal dipakai outputnya apa? Sebelum ke tindakan dulu, jauh-jauh. Aku menggunakan akalku agar menjadi apa? Paham. Betul? Pertanyaan saya, Ibu Bapak bisa ngerjain sesuatu nggak kalau nggak paham? Nggak mungkin. Jadi kalau kita ngomongin Quran, Quran itu didesain untuk paham nggak kira-kira? Betul nggak? Tapi selama ini yang dilakukan masyarakat Islam di Indonesia paham atau hatam? Hatam. Betul nggak? Nanti nih bulan Ramadan nih, wah udah orang lomba-lomba hatam sekali lah, 2 kali lah, 3 kali. Bagus-bagus aja sih. Tapi kalau nggak paham, Quran nggak akan jadi pedoman gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke Ibu Bapak? Dapat ya sampai sini ya? Nah, sekarang saya tanya, Quran itu didesain untuk nyari pahala atau nyari petunjuk? Yang mana? Oke. Kalau sehari-hari suka yang mana kira-kira? Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang baca Quran nyari pahala, tapi nggak paham, dapat nggak pahalanya? Nggak mungkin. Benar nggak? Jadi sekarang tuh orang suka gegeran habis makan, pahalanya gede. Belum. Pulang pengajian, soleha banget. Juga belum juga. Kenapa? Pahala itu akan terjadi kalau Qur'annya sudah menjadi perilaku. Oke nggak sampai sini? Jadi kalau sekarang kita bicara, pahala ini adalah buah, actionnya itu adalah menanamnya. Gimana saya mau dapat buah kalau saya nggak pernah menanam? Gimana mau menanam orang saya nggak ngerti cara menanamnya? Betul nggak? Makanya di surat 61 ayat 2 dan 3, itu ada kalimat yang keren banget Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu, lima ta'kulun malataf'alun. Kabura maktan indallahi antakulu malataf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang nggak kamu kerjain gitu? Allah tuh nggak suka kamu ngomong sesuatu, tapi nggak cocok sama perilaku. Berarti esensinya adalah antara ucap dan laku selaras. Kalau ucap dan laku nggak selaras, kira-kira disukai atau enggak? Hah? Kalau ucap dan laku nggak selaras, kira-kira dapat pahala nggak? Contoh, Ibu Bapak, contoh. Contoh nih ya. Lagi sholat aja misalnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengucapkan atas nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Betul nggak? Berarti saat mengucapkan kasih sayang, welas asih, perilaku kita juga perlu penuh welas asih nggak kira-kira? Iya dong. Kan agak aneh ngomongnya bismillah, tapi perilakunya marah-marah gitu kira-kira. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Tapi dalam kondisi setelah baca alhamdulillah, ngasih sesuatu nggak dikasih pujian, marah juga gitu. Betul nggak Bu, Pak? Berarti konektivitas antara ucap dan laku ini nanti akan menjadi konteksnya sama dengan ridho gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang mau ngomongin menggapai ridho Allah, perhatiin aja ucapanku dan lakuku selaras atau tidak gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak?
Duh, ibu bapak diam-diam gini ini. Oke ya. Ibu bapak kita pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Belum mulai, belum. Kita warming up dulu gitu supaya ada paradigm thinking dulu yang kita bangun gitu. Gitu ya, punten ya, karena saya perdana jadi saya banyak jaim dulu, nggak apa-apa ya ibu bapak ya, PDKT dulu gitu ceritanya gitu, karena mau masuk jos langsung nanti takutnya nggak pas gitu kira-kira, mangga. Dah sampai sini oke? Clear ya? Sip. Nah, sekarang saya mau bicara begini ibu bapak, nih ya supaya nanti kita ngerti. Ulang-ulang sekali lagi ya. Jadi kalau baca Quran aku nggak ngerti, aku nggak ngerjain, dapat pahala nggak? Kira-kira aja begitu, dapat nggak? Nggak mungkin. Cuman untuk memotivasi supaya kita ngerjain, baguslah. Sok baca 1 dapat 10, happy. Betul nggak? Baca gini dapat segini, happy. Baguslah. Tapi itu bagus buat anak TK, SD, SMP, oke lah gitu. Masa sih ibu bapak kita udah di level-level bukan di situ, sholat masih nyari pahala, puasa masih nyari pahala, baca Quran masih nyari pahala. Tapi apa yang kita lakukan, jangan-jangan nggak sesuai dengan yang namanya petunjuk gitu. Karena sekali lagi, pahala itu akan hadir kalau aku mengerti dan sesuai dengan apa yang disebut dengan yang namanya Quran gitu. Sampai sini oke? Jadi nggak bisa enggak, pasti ini udah pernah dibahas sih. 1, Quran itu perlu dibaca. Betul nggak? Makanya dalam perspektif baca ini, kenapa di surat 29 ayat 45 ada kalimat gini nih. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah. Bacalah kitab Al-Quran dan dirikanlah sholat. Jadi kira-kira sebelum sholat ada baca dulu nggak? Ada baca dulu nggak? Sekarang saya tanya, kenapa begitu? Supaya mengerti. Kenapa perintah Allah di dalam Quran baca dulu baru dirikanlah sholat? Kenapa nggak sholat dulu baru baca? Kenapa? Karena bacaan sholat itu di Al-Quran. Pertanyaannya, gimana sholatnya mau sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah kalau isi sholatnya nggak pernah tahu gitu kira-kira? Makanya ibu maaf ya, Nabi Muhammad dapat wahyu pertama isinya apa sih? Iqra. Nggak langsung disuruh sholat. 53 tahun berikutnya baru perintah sholat hadir gitu. 13 tahun setelah Nabi Muhammad dapat Iqra, usia 53, baru dirikanlah sholat. Nah, sekarang saya pengen mendalami dulu makna dari konteks yang namanya Iqra. Iqra selama ini adalah membaca. Tapi kalau mau lebih dalam lagi secara gramatikal bahasa, Iqra itu artinya mengobservasi. Apa itu Bapak? Observasi. Beda nggak antara baca dan observasi? Apa bedanya? Baca observasi memperhatikan. Sip. Berarti kalau observasi cuman tulisan yang dibaca nggak kira-kira? Gini. Kalau saya observasi sini, B-A-B, C-A-C, baca. S-H-A-L-A-T, sholat. Cuman gitu nggak kira-kira? Ya enggak dong. Saya perlu mengobservasi, baca tuh apa ya? Makanya kita dikasih alat yang namanya akal. Oke, sampai sini. Selama ini ibu bapak maaf ya, Quran lebih banyak dibunyiin baca atau diobservasi? Yang mana? Iya baca. Makanya hatam iya tapi tidak paham. Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya tetap. Awas, hataman juga kerjain aja nggak apa-apa. Tapi maksud saya, kalau kita hataman terus nggak paham, ucap dan laku nggak cocok-cocok juga gitu. Sampai sini oke? Maaf ya ibu bapak ya. Punten pisan, mohon maaf. Orang yang rajin hataman Quran itu belum prestasi di hadapan Allah loh. Orang yang rajin sholat 5 waktu belum prestasi. Orang yang besok tamat puasa 30 hari belum prestasi. Kenapa? Itu semua adalah jembatan nanti menuju kepada tujuan gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke. Contoh lagi, contoh. Kalau saya banyak nanya nggak apa-apa ya. Nah, kalau saya nggak banyak nanya ngantuk gitu. Nah, saya nggak mau ceramah. Masalahnya kalau ceramah didongengin lupa abis gitu. Jadi mending kita mikir bareng. Kenapa? Saat pikiran kita digunakan,
masuknya itu lebih dari 40%. Ceramah tuh 10% ke bawah lah. Makanya bulan depan lupa lagi gitu. Gitu ya kira-kira. Waalaikumsalam. Dah sampai sini dapat dulu. Oke? Sip ya. Ulang ya. Dikit lagi nih. Nanti baru kita mulai. Contoh dulu. Ibu bapak sholat itu jembatan atau tujuan? Jembatan. Tujuannya apa? Surga kejauhan lah, surga di mana lagi nggak tahu. Ini yang realistis aja dulu nih. Kita disuruh sholat buat apa? Ini ibu bapak sholat udah berapa lama ini? Ya ridho Allah, takwa, abstrak lah. Dan nanti kita ke situ nggak salah. Mau surga kek, mau takwa, oke. Tapi secara realistis nih, kita disuruh sholat berarti ada tujuannya nggak? Sholat itu untuk aku atau untuk Allah? Awas nih ngomong, ini aku untuk Allah. Allah mah nggak butuh sholat kita. Tapi kitalah yang membutuhkan sholat. Kita yang membutuhkan puasa. Nah sekarang saya tanya, kalau Allah nyuruh, pasti ada sebab akibatnya nggak? Pasti ada konsekuensinya nggak? Ada pasti. Karena di surat 3 ayat 190, 191, Quran ngomong, hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena pasti desain ini ada outputnya gitu. Sampai sini oke? Oke? Ya. Jadi sholat outputnya apa Bu, Pak? Mencegah keji dan munkar. Inti dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Surat 29 ayat 45. Coba deh, boleh dibukain ayatnya? Surat 29 ayat 45. Supaya agak lengkap. 29:45. Nanti ini boleh difoto ya Ibu Bapak ya. Nanti difoto Bu. Tenang. Iya. Soalnya kalau gede-gede nggak cukup nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya Pak? Iya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Oke, tahan dulu ya. Utsluma itu ada kata-kata utslu tuh. Oke. Utsluma uhiya ilaika minal kitab wa akimi sholah. Di situ ada kata-kata bacalah kitab. Oke, bacalah apa Bu? Kitab. Oke. Sekarang saya tanya. Kita membaca kitab tujuannya apa? Paham. Berarti baca satu paket sama paham nggak? Hah? Baca belum. Begitu kita harusnya baca, harusnya satu paket sama jadi paham nggak kira-kira? Iya. Makanya di sini baca itu bukan hanya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin shadaqallahul azim. Udah aja. Itu bunyi namanya, bukan ikro. Harus apa Bu? Paham. Berarti pertanyaannya, si baca ini mengandung output tadi kita berbicara paham. Berarti kalau pahamnya udah dapat, baru dirikanlah sholat. Oke nggak sampai sini? Gini. Ibu bapak dulu ngerti dulu sholat, baru sholat, atau sholat dulu nggak ngerti-ngerti, yang mana? Iya kan anak TK kan, ibu bapak kalau audiens saya ini anak TK SD nggak akan saya bilang paham. Udah, sholat wajib, gini selesai, kerjain aja dulu. Kenapa? Supaya rangsangan tubuh fisiknya ada disiplin dulu gitu. Nggak apa-apa nggak ngerti dulu nggak apa-apa. Supaya dia semangat, ditambahin bonus. Nah, kalau kamu sholat, mama kasih permen. Dikasih iming-iming dulu, supaya dia mau, betul nggak? Anak kecil kira-kira nyari sholatnya, nyari permennya. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Jadi ibu-ibu sekarang kalau sholat nyari pahalanya, nggak beda jauh nih gitu. Betul nggak? Ibu maaf ya, kalau saya ngerjain sesuatu karena pengen sesuatu, ikhlas nggak ngerjainnya? Enggak.
Ini tahajud pengen duit banyak. Duha pengen rezeki. Jadi sholat urusannya transaksi mulu gitu. Gimana sih gitu? Dalam tanda petik ya. Padahal di iftitah itu cuma mau bilang, ya Allah pokoknya terserah engkau deh gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke? Ibu-ibu maaf ya. Sampai tahapan ini mulai menyadari nggak? Banyak banget yang aku nggak ngerti. Menyadari itu nggak kira-kira? Nah gitu. Itu udah bagus sih. Iya. Karena kalau habis ini nggak ada bahan kontemplasi, kita cuma ngedongeng, cerita, selesai. Nggak akan ada perbaikan, udah pasti aja. Maka perbaikan itu datang setelah akalnya nyala, kesadarannya muncul, ada dorongan batin niat, aku mau berubah gitu. Gimana mau berubah orang nggak ngerti gitu kira-kira. Yoh kebayang nggak? 90% dari 1.200 orang nggak ngerti sholatnya. Makanya di Indonesia orang Islam tuh paling banyak sedunia Ibu Bapak. Tapi nggak pernah jadi negara paling Islami sedunia tuh nggak pernah. KTP-nya doang. Gitu. Sehingga kita bagus di identitas, tapi nggak bagus-bagus amat di kualitas gitu kira-kira. Kita memang menang banyak di KTP identitas, tapi kualitas Islaminya nggak oke-oke banget gitu kira-kira. Kenapa? Karena stuck di level bunyi gitu. Stuck di level udah baca pahala, udah ngerti enggak gitu. Ya sampai sini oke? Oke Ibu Bapak. Sip ya? Dapat ya? Dapat. Oke. Ini sampai sini paham apa puyeng? Paham, bagus ya. Sip ya. Ulang ya, ulang. Berarti kalau ada kata baca, ini satu package jadi paham. Kira-kira di antara baca menuju paham perlu apa? Baca nih. Baca. Ini paham. Di tengah-tengahnya apa? Pelajari. Pelajari bahasa Arabnya tadarus. Apa Bu? Ibu-ibu kalau tadarusan mempelajari atau bunyi? Nah aneh. Ya kan biar hatam, bener nggak? Abis hatam ngapain? Lagi. Iya. Berarti sekarang tadarusannya bukan ngikutin Quran, tapi ngikutin kebiasaan. Orang Quran tuh tadarus disuruhnya mempelajari. Kalau mempelajari kira-kira bunyi aja nggak? Enggak dong. Ibu bapak detik ini pendengarannya aktif nggak? Penglihatannya aktif nggak? Ada berpikir nggak? Ada perenungan nggak? Itu namanya tadarus. Oke? Berarti output dari tadarus aku jadi paham. Maka baca, pelajari, pahami. Ini satu paket yang nggak bisa lepas. Bukan tadabur ya? Tadabur. Tadarus itu level 1, tadabur nanti level 3. Mendalami lagi gitu. Gitu kira-kira. Ya tapi sementara tahapan hari ini mau tadarus, tadabur, intinya paham aja, udah gitu aja. Oke? Oke? Nah, dari awal sampai detik ini, ada paham-paham sedikit yang masuk nggak di ibu-ibu? Nah, top berarti. Coba kalau dari awal saya ngomong, Bu, utsluma uhiya laika minal kitabi wa qimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Semua ngomong, amin. Tapi kan nggak ngerti. Betul nggak? Sip, mantap. Berarti kita lagi apa nih sekarang? Tadarus. Mangga, silakan Ibu. Punten. Bab, mau atau mau di dalam? Mangga. Oke ini? Oke nggak ini? Oke, sip. Jadi tadarus apa, Bu? Berarti kalau tadarus terlibat nggak pendengaran? Terlibat nggak? Terlibat ini nggak? Coba buka surat 7 ayat 204. Belok lu dikit. 7 Al-A'raf ayat 204. Coba kita ayat nggak usah banyak-banyak ya, yang penting ngerti ya, ya Bapak ya. Yang ayat banyak nggak ngerti juga jangan. Dan apabila dibacakan Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran, lanjut. Maka dengarkanlah. Maka apa? Dengarkanlah. Satu apa? Terus?
Dan diamlah. Dan apa? Agar? Dan kamu mendapat rahmat. Jadi kalau Quran dibacain disuruh apa, Bu? Dengar. Dengar. Dan disuruh apa? Maksud diam di situ apa? Nyimak. Disimak, perhatikan. Bukan alif lam mim diam. Bukan gitu, bukan. Tapi ini apa nih? Diam ah. Karena maaf ya, ibu dan bapak kalau nggak diam, nggak akan paham aja udah. Dan hari ini di era modern, hal yang paling susah itu adalah diam. Susah banget. Maaf ya ibu bapak, ini ibu-ibu kayak lagi merhatiin saya ngomong, kan pikirannya emang nggak tahu ya, loncat ke sini, nggak mau diem, betul nggak? Makanya susah paham gitu. Ngomong di mana lagi ke masa depan, ngomong di mana lagi ke masa lalu, gitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena tidak dilatih dalam sholat untuk menjadi khusyuk gitu kira-kira. Khusyuk itu kan fokus gitu, konsentrasi. Dan menurut penelitian terbaru ya ibu, maaf nih ya, ini riset nih. Manusia di era modern itu cuman bisa fokus 8 detik ibu. 1, 2, 3, 8 tangan udah pengen buka WhatsApp lah, pengen buka Instagram lah, pengen buka TikTok lah, ke depan. Gitu aja. Makanya kenapa 5 kali sholat, kata kuncinya disuruh khusyuk. Kalau kita nggak khusyuk, nggak fokus, kita akan sulit untuk paham gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip? Oke nggak? Oke. Jadi kenapa saya banyak nanya? Supaya ibu bapak begitu loncat ke depan, ke belakang, balik lagi ke sini. Ke depan, ke belakang, balik lagi ke sini. Gitu. Di dalam akal itu ada pikiran ibu bapak. Kalau kita pikiran yang nggak dipakai, artinya pikiran yang pakai kita nanti. Jadinya overthinking. Ibu-ibu ini tipikal suka berpikir atau banyak pikiran? Sok saya mau nanya. Udah kelihatan sih gitu. Cuman yang menarik lagi banyak pikiran, ngerasa lagi mikir gitu kira-kira. Makanya kan tatafakarun tak kilun. Hanya orang-orang berakalah yang akan dapat hikmah gitu kira-kira. Jadi kalau kita cuman baca dengar iya, oh benar, oh iya. Gak ada observasi, ini gak dipakai gitu Bu, Pak. Kebiasaan masyarakat kita, figur otoritas ngomong diiyahin. Gak ada kritikal di sini gitu. Pokoknya aja. Jadi nanti begitu tanya, kenapa gini? Udah pokoknya. Bener nggak? Udah pokoknya. Dan memang sih ibu bapak, berpikir itu susah. Maka orang yang malas mikir, cenderung pasti banyak menilai. Ngegibahin orang. Ngejelekin orang. Komplain mulu. Udah pasti ininya jarang dipakai aja udah. Oke sampai sini? Sip ya? Pikiran dan akal anugerah Allah nggak? Ayo kita pakai Bu, Pak. Jangan didiemin terus, sayang gitu. Karena nanti kalimatnya Allah menarik loh. Dikit ya. 179, naik ke atas sedikit Bu. Surat 7, 179 coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi, itu ya? Iya betul. Akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Oke, terus? Mereka memiliki hati, Mereka punya hati, alat aksesnya. Lanjut. tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Tapi nggak dipakai untuk mengobservasi jadi paham. Lanjut. Dan mereka memiliki mata, Punya mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. nggak bisa ngelihat makna gitu. Tanda gitu. Terus? Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya ini, tapi nggak dipakai. Bu maaf ya, ada nggak tulisan P dicoret, tetap aja parkir, ada nggak? Nah gitu. Dilarang buang sampah, buang, ada? Apa kata Allah? Lanjut. Mereka seperti hewan ternak, Nah, apa bedanya kamu sama hewan sih gitu? bahkan lebih sesat lagi. Nah, ayo gimana? Berarti kalau potensi yang terbaik yang dikasih Allah ini nggak dipakai, kita ke premis awal nih ya, gimana mau ilaihi rojiun orang semua yang dikasih sama Allah tidak disyukuri gitu. Oke sampai sini? Jadi Bu, salah satu mensyukuri hidup apa? Dipakai pikirannya gitu.
dipakai akalnya gitu. Karena udah dikasih sama Allah. Sok ini pergunakan sebaik-baiknya. Makanya disebut tatafakarun. Tafakur, berpikir, merenung, kontemplasi gitu. Ibu maaf ya, ibu sering pengajian, tapi habis pengajian nggak ada kontemplasi, nggak akan berubah aja udah. Jadi saya suka nanya ya ke pengajian-pengajian. Ini ibu-ibu pengajian udah berapa lama? 14 tahun. Wah, buset, lama banget nih pengajian ya. Tapi ternyata ya muter di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Nggak salah, bagus-bagus aja sih. Tetapi kan kita perlu ada upgrade gitu kira-kira. Betul nggak Bu, Pak? Sip sampai sini? Oke? Jadi sholat jembatan atau tujuan? Tujuannya apa? Ini lupa lagi, ini belum 10 menit juga ah. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mun. Sholatmu itu mencegah keji dan munkar. Betul? Berarti sholat alat atau tujuan? Alat. Berarti kalau kita sholatnya benar, kejinya turun nggak? Munkarnya turun nggak? Nah gitu. Gimana Bu? Tapi banyak juga itu seperti yang di pesantren sholat semua. Tapi melakukan ustadznya ada yang nggak benar. Iya. Gimana? Tapi kita lebih baik nggak ke sana, mending ke sini sih Bu. Capek itu mah urusan orang lain lah. Sekarang pertanyaannya, aku gitu nggak? Gitu kan intinya. Betul nggak Bu? Kenapa coba? Sok buka lagi. 17 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu. Bacalah apa? Kitabmu. Yang kamu baca saat pengajian itu diri sendiri. Lanjut. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Oke, ibu-ibu maaf ya. Pelajaran kita yang sekarang kita lagi belajar untuk orang lain atau untuk aku? Nah gitu. Jadi yang perlu kita renungkan baik-baik begitu dengar sesuatu bukan ke sana gitu. Makanya kenapa judul kita hari ini meniti ke dalam. Maka ayat-ayat itu komparasinya bukan ini, itu, ini. Bukan. Aku gitu nggak ya? Aku gitu nggak ya? Aku gitu nggak. Nah itulah yang disebut kontemplatif gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Berarti kita sebenarnya lagi membaca diri kan nih? Iya. Pulang dari sini lebih kenal nggak harusnya? Oh ternyata aku tuh kurangnya ini. Aku tuh nggak oke-nya di sini. Oh aku tuh kayaknya harus gini. Kenapa? Karena kita meluangkan waktu untuk diri mengenal lebih baik gitu. Karena ibu-ibu kalau nggak ada cermin kita tuh paling susah ngelihat muka sendiri. Betul nggak? Makanya nunjuk keluar, menilai keluar easy, gampang banget. Yang paling susah adalah kesini nih. Nah itulah kenapa semua proses pembelajaran balik lagi di Quran dikatakan tatafakarun. Kilun supaya kamu menggunakan akal. Oke? Sip? Paham nggak ini? Atau puyeng? Bapak ya, Ibu Bapak ya, kita pemanasan dulu ya. Oke. Saya tuh biasanya 3 kali observasi, baru saya bikinin modul gitu. Ntar saya ngomong di level 7, audiensnya level 3. Voltase nanti bahaya gitu. Nah makanya mending kita kalibrasi. Makanya nanti nyampe. Nah kita start dari situ gitu. Ngomong-ngomong ini udah berapa lama pengajian? Udah lama ya? Oh sebelum mantap, semangat ya. Oke. Tapi poinnya kita tahu indikator lah gitu intinya. Sampai sini oke? Sip ya? Pertanyaan berikutnya. Bu maaf ya saya banyak nanya ya. Nah. Karena semua jawaban yang dikeluarkan dari ibu-ibu itu menentukan kualitas di dalamnya kan. Nanti supaya matching gitu. Supaya pas gitu. Materinya kita samain aja sesuai dengan kebutuhan gitu kira-kira. Nah, ulang. Jadi runtutannya Iqra itu tadi adalah kan udah beda kita hari ini. Mengobservasi. Observe nih, observasi. Berarti satu paket baca, pelajari, paham. Satu paket. Oke? Berarti ibu-ibu kalau baca Quran, ini jangan hatam aja gitu. Coba satu paket, bacanya iya,
plus pelajari, selesai baca Quran paham. Gimana? Nah sekarang saya tanya, kalau pakai bahasa Arabnya paham nggak? Enggak. Jadi supaya gampang gimana? Berarti dimudahkan nggak? Coba buka 44 ayat 58. 44 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Sungguh kami apa? Mudahkan atau susahkan? Dimudahkan atau disusahkan? Oke, sekarang saya tanya, selama ini menurut ibu-ibu Quran mudah apa susah? Susah. Jadi yang menjadi kendalanya apanya? Bukan males, Bu. Udah itu aja. Bukan urusan bahasa, bukan. Urusannya kemauannya nggak terlalu tinggi gitu kira-kira. Pak, makanya Allah dibilang di sini, sungguh aku mudahkan Al-Quran. Kalau pakai bahasa Arabnya dulu ya, fa inna mayyasarnahu bilisanika. Betul nggak? Dimudahkan with your own tongue. Kalau pakai bahasa Inggrisnya disebut pakai bahasa ibumu gitu. Makanya saat di sini ada bahasa Arabnya, di sini ada terjemahannya gitu nggak kira-kira? Meskipun memang sih kalau kita nggak belajar lebih dalam agak susah juga, iya. Tetapi poin pentingnya adalah jangan sampai bunyi tapi jadi nggak paham gitu kira-kira. Oke Bu? Sip? Oke nggak ini? Dapat ya? Jadi ikro apa Bu? Observasi. Isinya apa aja? Baca, berarti ini kita lagi mengikro nggak hari ini? Ah mantap. Wah udah pinter, kita udahan aja ya pengajian. Ya. Jangan atau ya, jangan lupa lagi, jangan. Dah. Tadi disuruh baca kitab nggak? Sekarang saya mau nanya. Ibu-ibu kalau dengar kitab apa yang kepikiran? Hah? Kalau dengar kata kitab, yang langsung kepikiran di benak pikirannya apa? Al-Quran yang mana? Buku. Betul? Oke, sekarang saya tanya. Intisari buku itu bukunya bukan? Bukan. Isinya. Maka arti kitab itu adalah pengetahuan. Knowledge. Makanya membaca kitab artinya dapatkanlah pengetahuan. Bukan kitab dibaca dibunyi, bukan. Tapi di situ kita bisa mendapatkan sebuah apa? Pengetahuan. Berarti kita lagi baca kitab nggak saat ini? Iya dong. Nah maksud saya, tadarusan yang merujuk kepada keinginan Quran itu kayak gini gitu Bu. Bukan ngelingkar cepet-cepetan kayak F1 tuh ya ngebut bukan gitu sih gitu. Kayak kumur-kumur gitu. Tapi itu jadi kebiasaan nggak? 95%. Betul nggak? Yang kita tuh kayak terhibur begitu baca Quran, pahala banyak. Belum. Ketenangan nih. Iya ketenangan, tapi kan hiburan ya. Bukan solusi gitu. Buktinya abis baca Quran, ucapan yang diucapkan ayat Quran sama perilakunya gini gitu. Kan aneh. Ini dikit ya saya kaitkan. Bu, di bulan Ramadan ada nuzulul Quran nggak? Apa maksudnya? Ya turunnya Quran tuh gimana maksudnya? Nah mulai nih. Ibu-ibu Ramadan udah berapa kali sok saya mau nanya? Ya berapa kali? Ada 50? Lebih? Ya kan saya mau nanya umur nggak enak ya. Jadi mending Ramadan berapa kali? Oh segini-segini kita kira-kira. Gini loh Bu, nuzulul Quran. Gini saya mau nanya, turunnya Quran tuh buku turun gitu? Jadi apa yang turun? Hah? Ayat-ayat dengan kejadian. Gini Bu. Nuzulul Quran adalah saat ibu-ibu baca Quran, apa yang disuruh di Quran dikerjain, turunnya ayat jadi perilaku. Diamalkan. Paham nggak ini? Sekarang baca mulu nggak dikerjain. Betul nggak?
Tadi, aku nggak suka kamu ngomong, tapi nggak dikerjain. Maaf ya, secara hakikat, ibu-ibu sekarang dapat informasi Quran nggak? Ini sekarang dapat nggak? Kira-kira ada ngerti nggak? Pulang dikerjain nggak? Saat, kok iya, anggap aja udah iya aja ya. Lu jangan insya Allah mulu, Bu. Insya Allah tuh pasif gitu loh. Kayak kerjain nggak ya gitu loh, kayak nggak ada semangat gitu. Itu jawaban hopeless sih sebenarnya. Ya meskipun ya nanti kita ngerti sih. Nah, saat ibu-ibu nanti ngerjain ini, berarti Quran yang di buku jadi perilaku nggak? Itu namanya nuzulul Quran. Sip ya? Supaya kita tuh jangan nuzulul Quran diperingati, diupacarain. Tapi ditanya isinya apa? Pokoknya nuzulul Quran rame-rame gitu. Iya kan kita lagi ngomongin yang nggak kebanyakan ya. Nih ngomongin kebanyakan. Surat 6, 116 Bu. Coba buka. Jangan mau jadi kebanyakan Bu. Jangan. 6, 116. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, lanjut. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ayo gimana? Jadi kebanyakan apa Bu? Nyasar. Kenapa coba? Karena ikut-ikutan, nggak paham-paham banget. Jadi kalau pakai persentase, 95% yang nyasar, 5% yang oke gitu kira-kira. Makanya kenapa para sahabat Rasulullah selalu doa gini, ya Allah, masukkanlah kami kepada kelompok yang sedikit. Pernah dengar nggak? Yang sedikit, gitu nggak? Kenapa? Nggak mau masuk mayoritas dia. Bu maaf ya, kebenaran tidak ditentukan sebanyak apa orang ngomong kebenaran. Viral tuh belum tentu kebenaran. Betul nggak? Berarti bukan urusan majority, mayoritas nih. Tapi konteksnya adalah esensial gitu kira-kira. Sip ya? Kita ulang ya, kita runtut nih. Mayoritas tadarusan pelajari atau bunyi? Bunyi. Quran disuruhnya mempelajari gimana? Mayoritas nyari pahala, nyari petunjuk? Pahala. Padahal Quran kitab apa? Petunjuk. Betul nggak? Artinya apa? Saat kita nggak pernah menggunakan pikiran, nggak pernah menggunakan akal, nggak ada critical thinking, kita mengikuti arus yang banyak gimana? Ikut. Yang banyak gimana? Ikut. Gitu nggak? Jadi nggak punya pendirian gitu. Bu kalau sapi ya, sama yang suka apa ya namanya ya? Gembalanya. Si gembala ngajak ke sini sapi ikut nggak? Iya, ngajak ke sini ikut nggak? Ikut. Ngajak ke sini lagi ikut nggak? Iya, jadi kalau kita ikut-ikutan yang gitu gimana kira-kira? Makanya Quran berangkat dari Al-Baqarah sapi supaya jadi Anas manusia gitu kira-kira. Makanya surat paling banyak di Quran surat apa? Nah gitu. Jadi sapi-sapinya banyak banget gitu kira-kira. Oke? Oke nggak sampai sini? Dapat ya? Aduh Bu, ini tuh belum mulai, nggak apa-apa ya? Jam berapa nih? Oke. Pemanasan dulu ya, nggak apa-apa ya? Kita, kan tadi kita mau belajar basic dulu kan gitu ya kira-kira. Jadi supaya basicnya oke, pondasinya oke, nanti naiknya ke atas oke. Nah, dikit lagi ya, dikit lagi baru kita mulai. Dikit lagi nih. Bacalah kitab Al-Quran, berarti maksudnya apa? Tadi bacalah tuh maksudnya apa? Kamu memiliki pengetahuan itu. Oke? Berarti perlu pengetahuan nggak? 17:36 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dan janganlah kamu ngikutin sesuatu yang kamu enggak tahu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Karena semuanya akan ada konsekuensi. Oke Bu? Jadi sholat bukan hanya sekedar udahlah pokoknya gitu. Tapi tahu kenapa takbiratul ihram. Tapi tahu kenapa wudhu dulu. Tapi tahu kenapa azan dulu. Kenapa runtutannya azan, habis azan,
Wudhu dulu, baru qomat, baru sholat, baru zikir. Kenapa runtutannya ini sih? Gitu. Betul nggak? Kan pasti ada tujuannya. Sekarang begitu azan, udah aja. Nggak tahu mau ngapain. Makanya di situ dia dikasih tahu di 17.36. Kamu jangan ngerjain dong kalau kamu nggak ngerti gitu kira-kira. Nah, inti dari sholat itu mau berbicara kejimu turun, munkarmu turun. Berarti perilaku kejinya perlu turun nggak? Munkarnya perlu turun nggak? Berarti kalau orang sholatnya benar, berdampak kepada apa? Akhlak. Berarti yang 5 waktu itu latihannya nggak kira-kira? Iya. Hasilnya apa? Akhlak yang lebih baik. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini jadi satu kesatuan, pengetahuannya ada, ritualnya ada, output akhlaknya membaik. Baru ini yang disebut kafah gitu kira-kira. Makanya masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah, keseluruhan. Ada knowledge-nya, ada ritualnya, ada spiritualnya, akhlaknya gitu kira-kira. Kafah itu keseluruhan. Kafah itu komplit, holistik. One whole package gitu kira-kira. Paham, Bu? Contoh. Ini ibu-ibu sekarang baca terus. Tapi nggak dikerjain, kafah nggak? Enggak. Berarti antara baca, pengetahuan, perilaku jadi satu kesatuan. Oke? Oke, ini? Dapat? Paham? Oke, ada sesuatu nggak yang didapat nih? Oke, sip. Contoh, saya kasih contoh. Bu ngegosip keji nggak? Hah? Gosip yang baik nggak apa-apa. Ya ini kita ngomongin gosip yang jelek aja. Kayaknya ngegosip jarang yang baik-baik deh, kayaknya. Sekarang saya tanya, kalau sebelum zuhur ngegosip, setelah zuhur ngegosip, ada bedanya nggak? Nggak ada bedanya. Bu, ada nggak orang yang rajin sholat tapi rajin ngegosip? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Ada. Betul? Berarti sholatnya nggak ngerubah tuh. Sebelum zuhur ngegosip, selesai zuhur ngegosip. Kira-kira kalau sebelum dan sesudah tidak ada perubahan, sadar atau mabuk? Nah, gitu. Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Apa maksudnya? Tidak sadar. Hah? Iya, maksud janganlah sholat dalam keadaan mabuk tuh gimana? Gak ngerti isinya. Iftitah nggak ngerti, Al-Fatihah nggak ngerti, bacaan pendek nggak ngerti. Oke, sampai sini. Jadi Bu, maaf ya. Kita nanya sama diri sendiri. Kira-kira diri kita masing-masing sholat itu banyak sadarnya, banyak mabuknya. Nah, bagus. Kalau udah ngaku udah lumayan bagus lah gitu. Karena kalau udah tahu aku sakit, sebentar lagi sembuh. Yang bahaya nggak ngerti sakit, pura-pura oke. Itu nggak oke itu. Karena kan tipikal ada dua, ibu-ibu ya, didengerin baik-baik nih. Sistem 1 di bawah rendah nih. Aku tidak tahu kalau aku tidak tahu. Apa, Bu? Nah, yang kedua, lumayan nih. Aku tahu kalau aku tidak tahu. Itu mendingan tuh. Yang ketiga, perbaikan gitu kira-kira. Sip ya? Paling susah kan menilai diri, benar nggak, Bu? Iya. Makanya ini kalau kita ada tadarus, outputnya namanya muhasabah. Ibu pernah dengar muhasabah nggak? Muhasabah diri. Nah, muhasabah diri. Muhasabah apa sih? Menghisab. Menilai. Oh, kurangnya ini, nggak oke-nya ini, kurangnya ini, nggak oke-nya ini. Jadi pulang dari kajian, ada list to do yang perlu dilakukan. Aku perlu perbaikan ini. Dikerjain. Itulah yang disebut kafah gitu. Oke?
Boleh nggak lihat yang udah bagus? Gimana? Tadi kan kurang. Ah. Kalau ada yang udah itu boleh juga di. Bobo, kan semuanya dinilai ya. Kita tahu gitu. Kita tahu gitu. Tapi concernnya tuh kan sebetulnya perbaikan ya. Kalau yang udah bagus ditingkatkan, yang jelek jadi bagus gitu kira-kira. Oke Bu? Sip? Berarti perlu tahu apa yang jelek di dalam diri nggak? Nah, sekarang saya kasih waktu 3 menit, nggak usah jauh-jauh Bu. Nggak usah lama-lama gitu maksudnya. Coba Ibu renungin, kira-kira sifat-sifat buruk aku yang paling buruk apa sih gitu. Coba dirasain. Aku tuh kayaknya gini deh. Aku tuh kayaknya gini deh. Coba Ibu anggap ngelihat diri kayak orang lain ngelihat kita tuh kayak gimana gitu kira-kira. Coba dirasain. Banyak. Iya. Banyak tuh abstrak Bu. Tapi cari aja yang kira-kira menurut Ibu, aku tuh gitu ternyata. Satu aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau iya makanya. Betul. Nah sekarang saya tanya. Ternyata susah nggak menilai diri? Susah. Nilai orang lain. Nah, karena kita kesana terus gitu. Itulah kenapa Bu, indikator Pak, gimana bahasanya? Ciri-ciri nih, apa yang nggak bagus dari kita, itu pasti datang dari orang lain. Contoh. Ibu pernah ketemu orang nyebelin nggak? Ya oke. Sering. Nah, sekarang saya mau nanya, saat Ibu ketemu orang ini nyebelin, ya, dia yang menyebalkan atau aku yang menilai dia menyebalkan? Gitu. Tapi nyebelin juga sih. Gitu ya. Betul nggak? Intinya, kalau kita banyak banget dikit-dikit nyebelin, yang harus mulai direnungin, jangan-jangan bukan ini nih yang bermasalah. Nah, gitu. Oke, sampai sini? Karena sesuatu yang di luar, tergantung pemaknaan yang di dalam gitu kira-kira. Jelas, Bu? Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, itulah kenapa bulan Ramadan itu 30 hari latihan hal-hal yang kita nggak oke, hilangin. Itu namanya Ramadan. Ini bukan urusan nggak makan nggak minum, bukan Bu. Nggak makan nggak minum itu bagian kecil lah gitu. Bu, Ramadan artinya apa sih? Nah, mulai nih. Iya, oke lah bulan suci, oke. Jawaban aman. Itu jawaban kebanyakan. Enggak, arti Ramadan tuh artinya apa sih? Iya. Bukan. Ramadan itu artinya membakar. Secara bahasa artinya adalah apa yang perlu dibakar? Itu yang tadi tuh. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau nggak tahu apa yang bakal dibakar, bisa kebakar nggak? Nggak bisa. Kalau bakar. Makanya yang disuruh puasa semua orang Islam nggak? Semua orang Islam disuruh puasa nggak? Nggak, hanya yang berarti udah punya preparation gitu, persiapan. Oke nggak ini? Sip ya? Nah, jadi di pemanasan kita ini, saya simpulkan dulu Bu, sebelum kita mulai ke tadi pemanasan, ini yang kedua pengantar namanya. Belum materi, belum. Pengantar dulu. Di mana-mana yang panjang tuh pengantar biasanya ya. Nanti masuk materinya biasanya udahlah gitu. Karena Bu, yang paling penting adalah sistematika berpikirnya dulu. Itu saya rasa yang paling penting. Kenapa? Kalau sistematika berpikirnya nggak diberesin, kesananya nggak akan beres aja udah. Karena nanti berkaitan sama habits, kebiasaan. Udah selesai aja. Oke, sampai sini. Sip. Kesimpulan 1 nih ya, kesimpulan 1.
Saat kita mau ilaihi rojiun, poin pentingnya adalah kembali ke Allah itu perlu knowledge gitu kira-kira. Bu, kita ini ke Allah mau pergi, mau pulang? Pulang. Berarti kalau pulang ke tempat yang udah pernah atau belum pernah? Sudah. Ini suka aneh-aneh ini. Mulai nih. Gini. Bu, orang tuh tipikal ada 4 ya. Ada 4 nih. 1. Paling rendah, paling basic. Tipikal manusia 1 namanya asbun. Itu nomor 1, Bu. Nah, yang penting bunyi aja. Berarti kalau orang asbun, ngomong dulu baru mikir. Ibu-ibu yang mana nih kira-kira? Banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? Yang penting mah tahu aja, nggak apa-apa ya, dah. Yang kedua, baru tadarus tadi, punya pengetahuan. Yang ketiga, punya pemahaman, paham. Makanya tadi tuh, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum takut mah buat puasa tak kilun. Nah, asbun kan gitu tuh, bunyi aja. Ya. Bener nggak? Nah, makanya level 4 itu namanya sadar gitu. Sip ya? Dari observasi saya awal sampai sekarang, ibu-ibu maaf ya, ini kira-kira masih di kelas 1 lah Bu, gitu kira-kira. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Iya, makanya kenapa kita belajar basic dulu gitu. Supaya nanti naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, ke kelas 4, nanti KPI-nya oke gitu. Maksudnya kita punya indikator gitu. Masa mau ngaji mulu sih Bu? Quote and quote ya. Di situ mulu, ngurusin tajwid mulu, ngurusin pahala mulu gitu. Bagus sih, tapi output ilaihi rojiunnya nggak nyampe-nyampe nanti gitu. Oke? Oke nggak ini? Contoh-contoh, orang tua nanya ke anak, mana yang lebih sering ditanya? Udah sholat atau belum? Atau akhlakmu hari ini baik atau nggak? Mana yang lebih sering? Ya udah, gimana ceritanya? Dianggap kalau udah gini beres gitu kira-kira. Berarti kan ibu-ibu lagi nanya jembatannya dong, bukan hasilnya. Betul nggak? Karena pemahamannya yang penting kalau udah gini, selesai. Padahal ini baru jembatan. Jadi rajin gini, maaf ya, rajin gini, rajin 5 waktu, rajin ke masjid, prestasi nggak? Belum. Karena outputnya akhlakmu baik atau tidak. Oke Bu? Sip. Jadi kalau rajin gini akhlak tidak membaik, ya maaf nih ya, sholat 5 waktu rajin tapi akhlak tidak membaik, itu namanya senam Bu. Apa? Olahraga. Tapi batinnya nggak diolah gitu. Pertanyaan. Inna lillahi wa inna ilaihi, apa artinya? Kalau masa langsung kembali, belum dong. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan pertanyaan saya, yang kembali apanya? Badaniah kita, batiniahnya. Berarti esensi primer itu batin atau badan? Batin. Betul? Kalau gerak-gerak gini urusan batin, urusan badan. Nah, gimana? Ayo. Senam. Jadi kalau puasa cuma nahan makan, nahan minum, batinnya nggak tumbuh, itu namanya diet. Intermittent fasting. Wajar nggak Nabi Muhammad ngomong, banyak dari umatku yang puasa, dia cuma dapat haus dan lapar, wajar nggak? Wah, orang kebanyakannya begitu kok. Bu, maaf ya, besok di bulan Ramadan kalau bisa, ibu-ibu jangan cuma ikutan bulan pesta kuliner, udah gitu aja. Itu cuma urusannya masak apa, bukber, makan apa, sahur apa, itu aja. Tapi nggak ada peningkatan esensi gitu. Sip ya. Makanya kenapa yang disuruh puasa nggak semuanya. Hanya orang-orang yang bukan bertakwa, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Jadi Quran nomor 1 diapain? Baca.
Kalau ibu, sebenarnya yang paling basic nomor 0 dibeli kalau belum punya. Tapi udah punya. Jadi nomor 1 dipela, baru diamal, baru tunjukkan dengan sikap. Ibu-ibu gak usah jadi ustazah lah, udah. Bukan pulang pengajian, di-share ke grup WhatsApp, grup keluarga, tadi ibu pengajian ini, udahlah. Daripada nge-share ayat-ayat di WhatsApp grup, mending share perilaku kita yang berubah. Itu yang jauh lebih penting. Karena dakwah yang terbaik itu bukan ayat yang disampaikan, tapi perilaku yang berubah gitu kira-kira. Karena yang akan dirasakan bukan ayat yang banyak, tapi perilaku yang berubah gitu intinya. Kita sampaikanlah walaupun satu ayat. Betul. Ayat itu setelah kamu pahami, sadari perilakunya berubah, sampaikan dengan perilaku gitu kira-kira. Nah, ibu sekarang dapat nih di sini tulis. Hari ini dapat ayat, share. Tapi kelakuan nggak berubah gimana? Oke, sampai sini nggak? Sip. Dapat? Dapat ya? Berarti kita stadium 4 di kebiasaan mabuk nggak kira-kira? Stadium 4, Bu. Saya 15 tahun research di situ. Wah, udah aja. Dan ini kalau nggak perubahannya datang dari diri, nggak akan bisa aja udah. Itulah kenapa Islam di dunia sih sebenarnya nggak maju-maju gitu loh, Bu. Karena kaitannya badaniahnya terus, syariatnya terus, fikihnya terus. Tapi batiniahnya tuh nggak berkembang gitu. Jadi kita bayangin, Bu, kunut nggak kunut bisa berantem loh. Bener nggak? Atahiyatnya gini-gini ribut. Taraweh 11:23 kasus. Jadi kita tuh banyak sekali ngeributin hal yang nggak penting gitu kira-kira. Sementara yang paling esensial adalah batiniah gitu. Oke, Bu? Sip? Paham? Oke? Oke. Sampai jam berapa kita? 11.30 nggak apa-apa ya? Ya, saya 11.45 udah harus syuting soalnya. Dah. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tarin itu tuh dia mengerti apa nggak tahu apa yang mau ditanya? Ya. Kalau katanya kan kita harus belajar habis baca tadarus, baca. Kita ada yang bilang jika sedang tidak mudah memahami kalau cuma baca artinya, harus ada pendamping. Benar nggak begitu? Itu kan kita lagi gini belajar. Tapi kan hari-hari nggak terus-terusan harus cari pendamping. Karena ada YouTube, Bu. Oh gitu. Betul nggak? Intinya adalah gini, Bu, prinsipnya. Kalau murid siap, guru pasti datang aja. Dah. Saat ibu-ibu punya niat, istiqomah dengan niatnya, semesta akan ngasih jalan kemanapun untuk kita bisa ngerti apa yang kita mau ngerti gitu kira-kira. Jalannya pasti ada. Jadi kalau sekarang ngomong, aduh Quran tuh susah, bukan susah, males. Udah, itu aja. Udah ngelihat bahasanya nggak ngerti, ngelihat susahnya, udah. Berarti nggak jadi prioritas gitu kira-kira. Sip ya? Kalau misalnya kita udah belajar, berusaha mengerti, sedikit gitu, berusaha kontemplasi, tapi udah gitu kan bolong lagi, males lagi gitu. Itu teh apa ya, main barriernya tuh apa sih? Udah nggak bisa sampai gitu. Satu, main barriernya adalah habits. Udah selesai. Habitnya ada tapi kosong gitu. Maksudnya gimana ya, kayak oh ya udah habit, udah kebangun nih, terus kan pasti kendor, ada kendornya. Iya. Tapi ya udah, habitnya tuh bisa kendor banget gitu. Padahal udah istiqomah dalam waktu tertentu gitu. Iya. Cuman nggak connect banget gitu. Iya, kan semuanya juga wilayahnya dalam konteks proses ya. Gitu. Karena dasarnya bukan pada tujuannya, bukan. Contoh ya, contoh. 12 ayat 53, silakan. Nah ini udah ada sate, rada nggak konsen nih kayaknya nih. Gawat nih. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari apa? Berarti ini kira-kira yang ngomong siapa? Para rasul nih. Semua para nabi dan rasul juga punya salah nggak kira-kira? Pasti. Lanjut. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Pasti ada yang selalu berbolak-balik itu pasti. Lanjut. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Ah,
Terus? Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang. Sip. Jadi kata kuncinya Bu, khususnya tadi yang bertanya, Ibu siapa? Alia. Mbak Alia. Kuncinya adalah kita tetap mencintai proses aja udah. Nggak usah mikirin hasilnya. Kenapa coba? Karena hasil tergantung proses. Berarti dalam hidup ada hasil yang salah nggak? Dalam hidup ada hasil yang salah nggak? Nggak ada. Prosesnya yang main-main. Prosesnya ya. Jadi nggak bisa ngomong, aduh hasilnya tuh nggak bagus. Enggak. Itu nggak bagus karena ini prosesnya nggak serius gitu misalnya. Sip ya. Jadi Bu maaf ya, Allah tuh nggak pernah nyari orang yang tidak berbuat salah. Enggak. Tapi setelah berbuat salah, ngambil pelajaran membaik gitu. Oke Bu? Ya, jadi kayak corrected action terus ya Mas? Betul. Karena hidup itu salah satu hukumnya dinamis. Dinamis berubah nggak? Berubah. Maka kalau kita tidak adaptif, nggak bertumbuh gitu. Gitu kira-kira. Sip ya? Ibu? Maaf kalau kita sholat nih ya, ada aja gitu pikiran yang datang yang jelek, ya, ada aja pikiran. Berarti di batin kita dia gak bagus gimana? Betul. Pikirannya nggak fokus. Pikiran dan pikir. Kita ngomong pikiran aja dulu. Berarti kan pikirannya loncat ke depan, loncat ke belakang. Loncat ke depan, loncat ke belakang. Dan nggak apa-apa Bu. Dari 17 rakaat, 1 rakaat Ibu khusyuk. Bagus, udah. Makanya sholat itu praktis, latihan. Contoh. Bangun tidur langsung cut subuh. Aduh, nggak dapet, nggak apa-apa, udah. Siang-siang, zuhur. Nggak dapet, nggak apa-apa. Dah, nggak apa, mungkin hektik. Ke asar, nggak dapet juga, ya udah. Maghrib nggak dapat juga, oke. Isya tetap nggak dapat, it's okay juga. Nanti ketemu ditambah tahajud. Oke tahajud nggak dapat, oke juga. Nanti ditambah duha. Nggak dapat, nggak apa-apa juga. Nanti ditambah rawatib. Before dan after, qobla dan ba'da. Gitu? Ini semua nggak dapat, buset dah, udah gitu kira-kira. Ngapain aja sih gitu? Berarti ngerjainnya enggak paham gitu inti. Gitu Bu. Sering muncul. Bu maaf ya. Banyak orang nyuruh kita sholat, tapi nggak ada orang atau sedikit banget orang yang ngajarin kita khusyuk. Bener nggak? Nah itu intinya. Iya. Jadi begitu tanya, Pak Ustadz gimana cara khusyuk? Ustadznya juga ngomong, saya juga nggak khusyuk sih gitu, repot gitu. Sip ya. Pelajaran khusyuk itu biasanya di pertemuan ke-11 Bu. Nanti kapan-kapan ke situ. Tapi kita ngerti dulu ini. Karena ini basic fundamentalnya ada di sini gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu latihan aja terus. Latihan lagi gitu. Karena khusyuk itu skill, kemampuan. Kalau kita nggak melatih, nggak bisa. Gitu ya Bu ya, sementara ya. Oke ini? Sip? Paham? Paham nggak ini? Oke, sip. Oh ya ngomong-ngomong ibu-ibu maaf ya. Oh ini ada bapak-bapak ya. Ibu maaf ya. Kita semua wadahnya beda-beda, betul nggak? Jadi ibu dan bapak nggak harus ngerti semuanya, nggak. Tapi mana bagian yang sangat dibutuhkan, fokus aja di situ. Ya, karena wadah kita beda-beda. Jadi selesai ngaji nggak usah nanya juga, ngerti nggak? Udah nggak usah ditanya, udah. Nah, nanti teman yang ngerti kita nggak jadi minder gitu. Karena kenapa? Semua yang kita dapatkan tergantung dari wadahnya. At least dari 1,5 jam, 2 jam ini kita ngobrol, ada 1 poin yang ibu fokus, udah bagus aja. Oke? Harapannya pulang dari sini nuzulul. Tadi nuzulul Quran apa Bu? Quran yang sudah menjadi perilaku. Bukan jadi bunyi aja gitu. Oke? Jadi nuzulul Quran nunggu nanti puasa nggak Ramadan? Ya, pulang dari sini. Sip ya? Karena nanti kita akan bahas ada Ramadan secara syariat, ada Ramadan secara hakikat. Oke? Sip? Kita mulai baru. Ya, bismillah. Dah ya, mulai ya. Dah.
innalillahi wa inna ilaihi, semua berasal dari dan akan sip, mantap. Intinya kita semua mau pulang. Kalau pulang ke tempat yang udah pernah kita datangi atau belum? Udah dong, masa pulang? Aku mau pulang udah pernah? Belum? Ini gimana mau pulang? Iya, bukan belum pernah. Ibu-ibu amnesia, lupa, udah gitu aja. Gini. Kalau kita berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah, berarti kita pernah beserta Allah nggak kira-kira? Nah gitu maksudnya. Lagi mau kembali ke Allah seutuhnya, gampangannya begitu. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, kita mulai pelan-pelan nih. Makanya dalam hidup itu pasti mengalami mati. Betul? Makanya di 29, saya bacain aja supaya cepat ya. 29 ayat 57, 3 ayat 185, ini mirip-mirip ayatnya. Kalimatnya gini. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang memiliki jiwa akan mencicipi maut, mati. Oke? Dah. Berarti yang hidup pasti mati nggak? Pasti nggak? Nggak bisa digapa-apain udah. Berarti yang paling pasti dalam hidup itu apa? Mantap, sip. Kadang-kadang yang nggak pasti dicari mati-matian, yang pasti nggak dipelajari gitu kira-kira. Makanya saya selalu bilang, Bu, hal yang paling dekat dengan diri kita apa? Kematian. Kalau yang paling jauh? Diam gini. Kan yang paling dekat apa? Yang paling jauh? Oh, hidup Bukan, yang paling jauh itu masa lalu. 1 detik sebentar nggak? Tapi nggak bisa balik ke situ. Jauh nggak? Jadi yang paling jauh apa? Jadi kalau ibu-ibu hidup di masa lalu terus, pasti jauh hidupnya. Jauh dari sini nih. Oke, sampai sini? Sip ya? Dah. Berarti yang hidup pasti. Jadi tujuan hidup untuk apa? Nah, mulai lagi nih. Ini kalau habits gitu tuh ya, memang ya. Nih, Bu, kalau bisa kita keluar dari satu, Bu. Sebelum bunyi itu diam dulu. Apa ya? Gitu. Karena kalau ditanya bunyi itu namanya reaktif. Tapi kalau ditanya mikir dulu namanya responsif. Tapi begitu ditanya nggak bunyi-bunyi, lemot namanya. Ulang ya. Hidup pasti akan mati. Mati kepastian. Oke? Berarti tujuan hidup untuk apa? Menuju kematian. Bukan ilaihi mau pulang. Bukan untuk mati. Mau berarti mati tujuan bukan? Bukan, jembatan transit. Oke, sampai sini? Oke? Nah, kita tes kesadaran dulu sedikit nih. Dikit aja. Ibu-ibu kalau dengar kata mati, dengar kematian, dengar bab mati, responnya yang mana? Iya, happy atau takut? Yang mana? Udah fix, satu aja. Udah, fix. Fix aja udah. Ketika seseorang mendengarkan kematian, berarti dia belum mengerti apa itu hidup. Kenapa? Tanpa kematian gak mungkin kembali ke Tuhan, ke Allah. Maka mati adalah pintu gerbang. Maka mati adalah sesuatu yang bukan ditakuti, tapi justru kita perlu persiapkan. Kenapa? Karena belum siap. Nah, sekarang saya tanya, ibu-ibu ini mati takut sama mati, gara-gara matinya atau gara-gara dongeng tentang mati? Dongeng. Makanya ibu-ibu korban drakor. Korban narasi yang dinarasikan tentang kematian. Paham nggak maksud saya?
nanti setelah mati akan ada. Yang ngomongnya aja belum pernah ke situ. Bener nggak ini? Berarti ketakutan kita ini bukan pada kenyataannya, tapi pada cerita narasi yang ditempelkan ke situ. Paham, Bu? Sip. Berarti sekarang saya tanya. Yang kebanyakan kita takuti bukan kenyataannya, tapi pemaknaannya. Yang bisa kita rubah kira-kira kenyataannya atau pemaknaannya? Saat narasinya dirubah, ibu-ibu hidup pasti lebih bahagia. Pasti. Makanya salah satu makna Ramadan berikutnya, membakar narasi lama untuk membentuk narasi yang baru gitu. Karena kalau kita nggak merubah narasi, gitu-gitu terus pasti hidupnya. Takut. Nanti gimana? Dan maaf nih ya, sorry to say, mohon maaf banget. Orang yang takut mati, itu tingkat kemelekatannya tinggi aja udah. Karena secara psikologikal, secara psikologis, ketakutan mati karena takut kehilangan sesuatu yang dikumpulin gitu kira-kira. Bu, ada loh, ada takut mati. Bu, kenapa takut mati? Aduh, kalau mati nanti kan suami saya nikah lagi. Ya elah, ibunya juga udah nggak ada kali ya. Suka aneh-aneh gitu. Benar nggak? Berarti konteksnya adalah kemelekatan. Dan kemelekatan ini PR banget gitu intinya. Oke? Yuk kita analogi. Ibu-ibu waktu dulu sekolah, SMP, SMA, kan ada bel tuh. Waktu terakhir, bel terakhir mau pulang bunyi, kring. Happy nggak? Kenapa? Mau pulang. Berarti rada aneh kalau mati sebagai bel pulang ke Allah justru nggak bahagia. Karena kan amal kita itu belum ada, makanya kita akan mati. Iya, makanya narasinya yang harus dirubah. Bu, maaf ya, maaf nih ya. Sekarang amal nggak ada, sampai kapan ibu bakal ngomong gitu terus aja? Betul nggak? Tapi bukan berarti kepedean juga, bukan. Tapi ngerti konsep konteks ini sesuatu adalah bel pulang gitu kira-kira. Paham ya? Jadi kalau kita pesimis terus, aduh aku kan amalnya belum, aduh aku kan banyak dosa. Bu, ibu-ibu yang ngerasa banyak dosa, yang kurang amal, tenang. Kenapa? Temennya banyak, Bu, udah gitu aja. Yang lain juga gitu. Iya. Tapi kan tadi Allah bilang bukan masalah perfectnya, bukan itu poinnya. Sip ya? Oke nggak nih? Jadi tujuan hidup itu mau apa? Kok mati sih? Ilaihi roji'un. Nah gini nih. Nah, ini bahaya nih. Ya nggak apa-apa Bu lah. Nah, saya udah biasa banget gini Bu, udahlah. Ibu nggak usah gimana di tempat lain juga gini Bu, sok tanya sama yang lain, nggak jauh-jauh lah, udah. Iya sih. Ya, jangan disalahin umurnya, jangan ya. Enggak terlatih, bukan masalah umur, enggak. Tapi kalau ibu mau berlatih pasti bisa. Meskipun ibu maaf bangetnya, kira-kira umur udah di atas 50, 60, 70, emang susah sih ngerubah habits, memang. Tapi bukan berarti tidak bisa, tapi tantangannya lebih tinggi. Kenapa programnya udah dipakai lama masalahnya? Makanya daripada ngerubah neneknya, mending ngerubah cucunya gitu. Neneknya mah udah susah, udahlah. Gitu. Udah wired gitu bahasanya gitu. Apa wired ya? Ya pokoknya udah berkerak gitu kira-kira. Tapi ini mau berubah nggak kira-kira? Gitu. Iya, benar. Bagus ya. Oke. Jadi akhir hidup kita ini kembali ke Allah. Sip ya? Oke ya? Sekali lagi. Hidup pasti akan mati. Pasti nggak? Kenapa harus ada mati? Sebagai jembatan menuju kepada Allah. Iya, oke. Coba didengerin dulu pertanyaan saya, didengerin dulu. Kenapa Allah bikin program kematian? Kenapa? Kenapa nggak hidup terus? Kenapa?
Apa coba salah satu tujuannya? Karena Allah Maha Adil. Ya semua ngerasain mah pasti. Karena Allah Maha apa? Adil. Nangkep gak nih? Belum. Apa urusannya program kematian dengan keadilan? Kan itu yang perlu ditanya. Contoh, dulu waktu kita sekolah ada ujian nggak? Ujian dikasih waktu nggak? Betul? Zaman saya tuh Ebtanas. Ebtanas matematik 120 menit. Ebtanas bahasa Indonesia 60 menit. Oke? Semua siswa punya waktu yang sama nggak 120 menit matematik? Berarti sekarang saya tanya, waktu ujian kenapa dikasih waktu? Adil. Adil. Mau belajar, mau enggak, waktunya sama. Paham nggak? Paham nggak? Kenapa? Karena keadilan itu akan membuahkan pertanggungjawaban. Jadi kalau tahu bakal mati, ngerti akan dipertanggungjawabkan, ini semasa hidupnya nggak asbun gitu loh, Bu. Paham nggak maksud saya? Bu, wajar nggak Nabi Muhammad sampai ngomong ini? Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat, bukan Allah mati. Nah, ini gawat sih memang sih ya. Yang mengingat Allah benar juga sih. Tapi dalam redaksi hadisnya, orang yang paling cerdas adalah orang yang sering mengingat mati. Kenapa coba? Ya ampun, kalau gini akan ada konsekuensi. Nah, paham Bu? Oke nih. Jadi pelajaran hari ini satu aja framework besarnya. Setiap saat Bu, yuk kita sama-sama belajar sadar konsekuensi. Dah, itu aja. Jadi mau ngerjain ini rada mikir panjang nih. Kalau saya ngerjain ini konsekuensinya apa ya? Kalau saya ngerjain ini konsekuensinya apa ya gitu. Contoh nih, saya kasih contoh. Ini saya sedikit ngomongin parenting dikit aja. Ya, menarik nih Bu. Seorang ibu ada anaknya balita. Si ibunya ceritanya ini kisah nyata ya Bu ya. Ini kisah nyata. Saya ngambilin dari penelitian. Si ibu ini temperamental. Ego aja. Ego aja udah. Nah, si anaknya main-mainin gelas di sini. Tiba-tiba anaknya entah sengaja, ya nggak tahu juga, bruk, gelasnya pecah, pruang. Begitu gelasnya pecah, ke-trigger, dia ngebentak-bentak anaknya, marah-marah. Wah, pokoknya diluapin si anaknya, dibombardir dengan emosinya. Pertanyaan saya, anggap Bu, ini gelas paling mahal 500.000 aja anggap ya. Itu juga udah lebay sih. Ya, ini kan supaya rada lebay sedikit, biar dramatis gitu. Misal, sekarang saya tanya, si ibu ini berarti menukar 500.000 sama trauma anak seumur hidup, Bu. Bener nggak? Kejadian itu nggak akan dia lupain seumur hidupnya karena masuk ke memorinya. Betul nggak? Dan kita semua korban itu. Artinya, salah satu aplikasi sholat mengingat Allah, artinya salah satu esensi pengerti ingat Allah sama dengan sadar konsekuensi gitu. Ini ingat Allah tuh bukan sering ngomong Allah. Bukan Bu, ya itu bagus-bagus aja sih. Tapi zikrullah, mengingat Allah, salah satunya ngerti bahwa apa yang aku lakukan sekarang pasti berbuah, gitu kira-kira. Oke nggak? Oke. Tapi bagaimana dia mau sadar tentang itu? Karena begitu ngejatohin, dia bukan menggunakan sadarnya, menggunakan kebiasaan.
Jadi si anak sarang luka dari ibunya nggak kira-kira? Udah. Waktu usia balita belum punya power, nggak bisa ngelawan nih. Nanti siap-siap buahnya dari semua emosi yang dilimpahkan, dia akan kembali ke orang tuanya juga. Titik, udah selesai. Nah, apa moral story dari pembahasan dari cerita si penelitian ini? Satu, semakin kita sadar konsekuensi, semakin kita hati-hati. Nah, orang yang berhati-hati itulah yang disebut orang yang takwa. Mau ngomong, aduh tar, ini kalau omongan ini keluar oke nggak ya? Nah gitu Bu. Mau posting, ini kalau posting ini dampaknya apa ya? Nah itu takwa tuh di situ gitu. Sehingga bentuk-bentuk kesadaran yang nanti kita akan bahas panjang lebar, itu akan menjadi rem. Jadi apa Bu? Bahasa Arabnya rem, namanya saum. Rem diinjak dalam, namanya imsak gitu. Awas, imsak itu bukan sirine, penanda, makan sahur, beres. Bukan. Jadi begitu mau keluar nih, kebiasaan buruk begitu. Imsak. Tahan. Rem. Datang lagi. Ada trigger lagi. Begitu mau imsak. Saum. Imsak lagi. Saum lagi. Itu yang dimaksud puasa yang dipengenin sama Allah gitu kira-kira. Bu, puasa nggak makan bakso, nggak makan ini semua, anak SD juga bisa, bener nggak Bu? Tapi inti dari konteks yang namanya saum, itu bukan urusan fisikal aja gitu. Tapi batiniahnya gitu intinya. Oke? Duh jadi diam-diam gini, ini oke nggak ini? Ternyata kita banyak salahnya. Iya. Sip ya? Tapi Ibu jangan berkecil hati kalau banyak salahnya. Kenapa coba? 48 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Ya. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang apa? Lanjut. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu atas dosamu yang lalu. dan yang akan datang. Tenang Bu, Allah itu maha kasih sayang. Nggak usah diragukan lah. Berarti ampunan udah ada belum? Udah dikasih belum? Bahkan kesalahan semua yang kita akan lakukan udah diampuni sekarang nggak? Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, ampunan itu nggak akan terjadi gitu kira-kira. Jelas ya? Sip ya? Jadi hidup bukan masalah jangan salah, jangan dosa, nggak bisa Bu. Tapi sadar untuk mau kembali gitu. Dan tidak mengulangi, itulah ngerem. Jadi Ramadan ini buat orang-orang yang ngegas mulu, ngerem bentar lah gitu. Ngegas mulu, nabrak Bu. Makanya disuruh ngerem dulu bentar. Nah nanti kita akan ngerti Ramadan di wilayah diri yang mana gitu. Karena diri kita ini, waduh layernya banyak banget. Ada diri yang paling luar, masuk 1 level, masuk 2 level, 3, nanti ada 7 layer gitu kira-kira. Nah nanti 7-7-nya kita akan pahami. Tapi at least hari ini kita dapat kontemplasi bahwa semoga segala sesuatu yang kita lakukan sekarang bukan karena kebiasaan tapi sadar melakukannya gitu. Oke? Sip? Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Semoga ada sesuatu ibu-ibu. Jangan lupa ini nanti difoto. Di rumah dibaca-baca ulang lagi. Direka-reka lagi, dikunyah-kunyah lagi, diicip-icip lagi. Tapi yang jauh lebih penting adalah mari kita sama-sama belajar untuk mentransformasikan jadi amal gitu kira-kira. Oke? Kita tutup doa boleh sebentar? Yuk.